Oke. Udah kelihatan ya berarti? Saya slideshow deh. Iya, jadi karena topiknya adalah tentang meneliti komunitas difabel, saya coba share beberapa hal sih tentang apa yang saya lakukan dalam 4 tahun ini dalam menuntaskan disertasi, ya yang alhamdulillah 2 minggu kemarin akhirnya sudah disubmit, tapi masih deg-degan sih nunggu hasilnya, mudah-mudahan nggak terlalu banyak revisi. Ya, jadi tadi terima kasih Mbak Kanti sudah memperkenalkan saya. Nama saya Hersinta, biasa dipanggil Hera. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa di Curtin University, di School of Media, Creative Arts, and Social Inquiry, dan juga pengajar di LSPR, Institut Bisnis Komunikasi LSPR Jakarta di Departemen Komunikasi Massa. Kalau teman-teman nanti kira-kira mungkin ada yang berminat untuk diskusi atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini ada alamat email saya di hersinta@lspr.edu, atau kita bisa saling follow di Twitter @hersinta. Atau masih pada main Twitter nggak ya? Kalau saya masih, karena rata-rata ternyata teman-teman akademisi di Australia juga senangnya main di Twitter gitu, jadi banyak dapat insight malah dari situ. Nah, ini mungkin beberapa poin yang akan saya share, dan kemudian kita nanti bisa diskusi. Mungkin teman-teman tertarik juga untuk meneliti isu disabilitas, atau ada yang sudah pernah meneliti tentang disabilitas bisa share juga. Mungkin yang pertama nanti saya coba ngobrol tentang kenapa sih meneliti difabel atau disabilitas. Kalau saya biasanya pakai istilah disabilitas karena memang merujuk ke Undang-Undang Disabilitas terbaru tahun 2016 gitu ya, dan karena memang selama studi di Curtin juga kita biasanya pakai istilah disabilitas, tapi dalam konteks Indonesia memang banyak teman-teman di komunitas disabilitas menggunakan istilah difabel karena dianggap lebih setara gitu ya, difabel, different ability. Tapi menurut saya apapun istilah yang dipakai selama itu mencerminkan kesetaraan, it's okay. Jadi bisa difabel atau disabilitas. Kalau saya kebiasaan juga karena memang biasa nulis disabilitas itu. Nah, kemudian nanti kita juga coba ngobrol sedikit tentang perspektif ableism dalam melihat disabilitas, dan juga kalau ngomongin disabilitas, biasanya kita akan merujuk ke dua model ini, model medis atau model sosial, medical model atau social model dalam melihat disabilitas. Kemudian dalam riset saya kemarin, kebetulan saya mencoba untuk mengaplikasikan pendekatan Critical Disability Studies atau kajian disabilitas kritis. Nanti saya akan coba share sedikit tentang ini. Kemudian soal riset saya sendiri tentang autisme dan media sosial dari perspektif Critical Disability Studies. Kemudian nanti yang kita bisa diskusikan bareng-bareng mungkin salah satunya bagaimana menerapkan pendekatan inklusif dalam riset disabilitas. Nah, kalau pengalaman saya yang saya ketemu gitu ya, sebagian besar teman-teman akademisi atau peneliti di area disabilitas biasanya meneliti disabilitas karena memang punya kedekatan secara personal atau profesional. Salah satu contohnya kedua pembimbing saya itu adalah orang dengan disabilitas. Kemudian saya sendiri juga orang tua atau ibu dari remaja dengan disabilitas, jadi memang ada kedekatan secara personal gitu ya, ada passion, personal interest untuk meneliti hal ini. Kemudian saya juga ketemu sama teman-teman peneliti yang background-nya adalah guru atau pengajar, yang memang mereka bekerja dengan murid-murid disabilitas, atau akademisi yang bekerja di institusi yang berhubungan dengan disabilitas. Tapi apapun latar belakangnya, bagi para peneliti yang mendalami isu disabilitas dan mengambil pendekatan kritis, rata-rata tujuan mereka sama sebetulnya, didasari oleh mencoba untuk memahami relasi kuasa atau power relationships dalam disabilitas, kemudian juga mengangkat isu yang berhubungan dengan inequality atau ketimpangan, dan juga keterpinggiran atau marginalisasi yang dialami oleh kelompok disabilitas. Jadi
kalau saya baca-baca gitu ya, jurnal atau paper-paper dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kritis, sebagian besar mencerminkan misalnya adanya hambatan dari kekuasaan atau power yang muncul di aspek politis, kemudian juga muncul mencermati berbagai macam aturan dan kebijakan yang muncul dari hambatan dari relasi kuasa tersebut, kemudian juga praktek-praktek sosial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana perjuangan kelompok disabilitas untuk melawan kondisi yang tidak inklusif gitu ya, atau yang mengecualikan atau mengeksklud mereka. Jadi basisnya adalah itu. Nah, kemudian mengapa kelompok disabilitas dianggap sebagai kelompok yang termarginalisasi? Nah, ini mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang ableism. Jadi salah satunya adalah yang membuat mereka mengalami diskriminasi atau termarginalisasi karena cara pandang yang umum yang digunakan dalam keseharian kita, yang kita sebut sebagai perspektif ableism. Jadi perspektif ini menggambarkan sebuah idea atau gagasan yang berdasarkan pada cara pandang non-disabilitas, termasuk saya sendiri sebetulnya sebagai individu non-disabilitas. Jadi misalnya nih kalau berkaca pada diri sendiri gitu kan, sejak lahir saya terbiasa dengan situasi dan kondisi sehari-hari yang memang dibuat untuk non-disabilitas gitu ya, kita sebagai kelompok mayoritas. Nah, kemudian karena setelah menikah, kemudian memiliki anak autistik, itu menjadi istilahnya ya, memicu pertanyaan gitu di benak saya. Saya jadi berpikir bahwa ini saya punya anak autistik yang mengalami kesulitan komunikasi bicara gitu, dan juga ada berbagai macam problem sensori, dan kita sudah melakukan berbagai macam terapi. Dan sebagai orang yang belajar komunikasi, akhirnya berkaca pada pengalaman personal gitu, oh ternyata komunikasi nggak selalu identik dengan bicara, dengan speech, tapi bisa melalui medium lain. Misalnya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anak saya dengan visual, dengan gambar, simbol, maupun bentuk nonverbal lain. Misalnya saya coba untuk lihat body language-nya, nada suaranya dia, intonasinya dia, kalau dia sedang tidak enak atau sedang senang gitu ya, atau ekspresi wajah. Nah, ini mungkin salah satu contoh gitu ya, bahwa kita memang sangat terbiasa dengan perspektif ableism, yang pada akhirnya perspektif ini memandang individu disabilitas sebagai kelompok yang lebih inferior, karena mereka punya karakteristik fisik dan mental yang berbeda dari mayoritas individu non-disabilitas yang kita lihat sebagai kekurangan atau sebagai penyimpangan gitu ya, atau deviasi dari standar normal. Nah, ini kalau teman-teman berminat gitu ya untuk baca lebih jauh soal perspektif ableism dan pendekatan kritis ini iklan sedikit ya Mbak Kanti, bisa baca chapter yang ditulis sama Mbak Monica Madianingrum, judulnya Melawan Diskriminasi Lewat Studi Disabilitas Kritis. Ini ada di buku Geliat Kritis dalam Penelitian Sosial yang dikomandoi oleh Mbak Kanti dan Mbak Hani sebagai editor. Mbak Monica sebenarnya pengen ikutan, cuman karena beliau ada kelas jadinya nanti katanya mau lihat YouTube-nya aja gitu. Iya. Nah, balik lagi ke perspektif ableism ini, pada akhirnya pandangan ini juga menimbulkan perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok disabilitas. Karena apa? Karena menuntut mereka untuk menyesuaikan dengan cara-cara atau standar yang sama dengan kelompok non-disabilitas. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu salah satu rekan orang tua dari anak autistik juga gitu. Anaknya udah dewasa, lebih besar dari anak saya udah remaja. Kemudian karena sama-sama sebetulnya anaknya juga punya gangguan komunikasi gitu ya. Kemudian saya bilang, Pak, saya coba nih pakai apps gitu kan untuk bantu dia berkomunikasi dengan menggunakan gambar atau foto gitu. Ternyata lumayan it's less stressful gitu ya cara berkomunikasi seperti itu, karena buat mereka lebih nyaman gitu. Kemudian dia agak bingung gitu ngelihat saya dan bilang, gitu ya Bu, tapi kan repot ya, nanti kita harus bawa-bawa alat kemana-mana dan orang harus mengerti cara komunikasinya. Di situ tuh saya langsung, oke, ya inilah gitu ya, perspektif ableism yang memang sudah
turun-temurun kan ya, kita menganggap bahwa ya itu yang benar gitu, padahal ternyata tidak benar gitu. Tapi karena kita keseharian sejak lahir sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, akhirnya kita menganggap bahwa ya itu adalah hal yang normatif, yang biasa. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain. Karena riset saya salah satunya adalah melihat bagaimana autisme itu direpresentasikan di media, di media online. Penelitian saya di Twitter sebetulnya. Saya coba untuk melihat gitu kan beberapa berita-berita untuk melihat gimana sih media atau mainstream audience itu melihat autisme. Nah, ternyata kalau misalnya ya kita lihat ada perspektif ableism yang cukup kuat. Kalau berita ini sih sebetulnya bukan tentang autisme, tapi tentang soal pemenuhan akses terhadap penyandang disabilitas gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu perspektif ableism yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu minimnya akses di fasilitas publik untuk kelompok disabilitas, misalnya untuk disabilitas fisik atau daksa gitu kan, ketiadaan jalur atau tangga ramp gitu untuk pengguna kursi roda, atau misalnya tidak ada petunjuk audio atau braille untuk kelompok netra, atau juru bahasa isyarat atau text caption, feature text caption bagi komunitas tuli. Nah, ini beberapa bulan yang lalu gitu ya, ketika kita mengalami situasi pandemi di awal-awal, ini juga sempat ada berita soal komunitas tuli, komunitas disabilitas rungu, tuli, dan hard of hearing yang melayangkan protes kepada Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dalam hal pemberian akses informasi dan sosialisasi pandemi COVID-19 itu. Salah satunya yang mereka minta adalah untuk disediakan juru bahasa isyarat untuk mengakses informasi khususnya terkait COVID-19 di media televisi, karena TV yang paling banyak diakses sama masyarakat, termasuk kelompok komunitas tuli dan hard of hearing. Nah, kemudian ini mungkin contoh perspektif ableism yang kelihatan jelas itu ya, sehari-hari tidak adanya akses gitu kan, kemudian fasilitas untuk penyandang disabilitas, tapi ada juga contoh perspektif ableism yang nggak terlalu kelihatan, alias yang sangat samar gitu, dan kita tidak menyadari bahwa itu ableism gitu ya. Salah satunya adalah ini saya temukan itu di salah satu media online. Jadi dia bercerita bahwa ini tentang autistik sih, itu tentang orang-orang autistik yang sukses gitu. Nah, kalau misalnya lihat bahasanya adalah namun, atau ada kata tapi biasanya, tapi walaupun memiliki masalah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, nyatanya banyak anak autistik yang tumbuh menjadi orang sukses. Sekilas mungkin awalnya juga saya nggak merasa bahwa ada yang salah gitu dalam hal itu, tapi ketika belajar lebih jauh, akhirnya iya ya, kenapa harus ada kata tapi, kenapa harus ada kata meski memiliki keterbatasan gitu, namun si penyandang disabilitas ini mampu sukses atau mampu menggali potensinya gitu. Kalau ditilik lebih jauh, ini sebetulnya kan tetap mencerminkan sudut pandang yang ableism tadi gitu, yang memfokuskan pada kekurangan atau defisit, sehingga akhirnya tetap melanggengkan stigma pada kelompok disabilitas. Nah, kemudian kalau ngobrolin riset disabilitas, biasanya pasti akan merujuk ke dua model ini gitu, model medis dan model sosial, medical model or social model of disability. Jadi dua model ini memang populer gitu ya dalam kajian disabilitas atau disability studies. Yang awal atau pertama kali dikenal adalah model medis atau medical model. Dan model ini melihat dari kacamata medis bahwa disabilitas merupakan kondisi yang disfungsional yang memerlukan diagnosa dan pengobatan. Sebetulnya pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, karena memang kondisi patologis gitu ya, fisik mental manusia juga merupakan sebuah fakta atau realita. Namun dan dalam konteks tertentu memang kita membutuhkan diagnosa untuk memahami kondisi yang ada, maupun mungkin dalam situasi tertentu kita butuh pengobatan gitu ya untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Namun kalau dipikir-pikir lebih lanjut, apakah kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa orang dengan disabilitas merupakan sosok manusia yang
tidak utuh, yang abnormal, kemudian fokus dengan kekurangan-kekurangan atau keterbatasan mereka, dan apakah pemikiran ini adil gitu ya dalam kita melihat dan memperlakukan sesama manusia. Itu yang pada akhirnya memunculkan model kedua di tahun 1970-an, model sosial namanya, dan model ini dimotori oleh para akademisi di bidang sosiologi. Model ini muncul juga historically bersamaan dengan mulainya pergerakan hak asasi dari kelompok disabilitas di Eropa. Nah, model sosial ini memandang disabilitas tidak hanya sebagai sebuah kekurangan atau kecacatan atau impairment atau disfungsional, melainkan bahwa disabilitas adalah sebuah fenomena yang lumrah dalam keragaman hidup manusia. Jadi konsekuensinya dalam model sosial, orang dengan disabilitas harus diakui sejajar dengan non-disabilitas, termasuk diberi hak dan kesempatan yang sama. Nah, di Indonesia sendiri, model sosial ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan sejak tahun 2011, pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dari PBB. Berarti dengan adanya undang-undang dan ratifikasi konvensi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang setara dan juga memfasilitasi para penyandang disabilitas supaya mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan lainnya. Jadi kalau dalam bayangan saya, ketika menerapkan penelitian dengan topik disabilitas, dengan pendekatan kritis, tujuannya adalah bisa menyajikan paradigma yang bersifat inklusif seperti yang disebut dalam Undang-Undang Disabilitas ini. Misalnya untuk memberikan pemahaman bahwa kalau dalam penelitian saya bahwa mereka yang dikategorikan autistik memang merupakan bagian dari diversity atau keragaman umat manusia, dan bukan hanya sekedar label medis belaka bahwa anak ini mengalami gangguan perkembangan syaraf gitu ya, karena autistik didefinisikan sebagai itu secara medis. Dan karena saya meneliti mengenai bagaimana media internet dapat memfasilitasi autistik untuk berkomunikasi dan berinteraksi, saya mencoba untuk menggali hal itu gitu, bagaimana teknologi bisa memberi akses bagi orang dengan disabilitas, khususnya autistik. Nah, kemudian ini mungkin juga contoh gitu ya bagaimana kita melihat model medis itu masih sangat lumrah ditemui. Jadi kalau misalnya googling gitu kan, googling kata autisme di internet, Mbah Google langsung menyajikan ini gitu. Rata-rata semua ngomongin soal medis gitu. Masalah terapi, treatment, kemudian juga menggunakan istilah penderita autisme gitu. Padahal sebetulnya yang lebih benar adalah penyandang autisme atau individu autistik, biasanya kita bilangnya seperti itu. Nah, kemudian ini yang muncul di urutan paling atas kalau kita googling gitu soal pengobatan, kemudian soal deteksi dini, tapi saya belum menemukan ada naratif alternatif lain gitu tentang autisme, terutama kalau di halaman pertama yang muncul ya begini gitu. Kemudian ada juga soal itu tadi pandangan ableism yang sangat samar gitu kan. Ngomongin hal yang positif sebenarnya, alasan kecerdasan gitu, tapi awalnya ngomongin defisitnya dulu gitu, bahwa autisme merupakan gangguan dengan ini, ada kekurangan seperti ini, dan menggunakan kata pengidap, padahal autisme bukan penyakit gitu. Tapi ketika saya coba explore lagi, investigasi lagi, ternyata ada narasi-narasi yang berbeda gitu, cerita-cerita yang berbeda. Misalnya saya menemukan Mas Ananda Soekarlan, ini teman-teman juga pasti kenal itu ya dengan beliau. Beberapa tahun belakangan dia memang berbicara gitu bahwa dirinya memang merupakan penyandang Asperger, salah satu kategori dalam autistik. Nah, kemudian di sini juga dia mencoba menyuarakan bahwa ini loh, kalau misalnya individu Asperger atau autistik, mereka punya hal-hal tertentu yang bisa membuat, kalau untuk dia misalnya, dia bisa menciptakan musik nggak hanya untuk melampiaskan emosi atau menggambarkan perasaannya, tapi juga untuk memahami dirinya sendiri gitu. Nah, ini salah satu
contoh narasi alternatif yang akhirnya saya temukan, oh menarik banget gitu ya, bahwa ini ada cara pandang yang berbeda gitu. Dan ini lebih match dengan si model sosial tadi. Dan akhirnya saya menemukan ada yang namanya istilah neurodiversity atau keragaman saraf dalam melihat autisme. Jadi bahwa autisme bukan hanya digambarkan sebagai gangguan perkembangan saraf gitu ya, tapi bahwa ini adalah it's true that it's a gangguan perkembangan saraf, tapi ini juga merupakan hal yang normal dan itu adalah variasi perbedaan yang ada dalam gen manusia gitu. Dan akhirnya istilah neurodiversity ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya keragaman saraf gitu agak tidak familiar, akhirnya populer menjadi term yang digunakan oleh kelompok-kelompok autistik secara global gitu ya untuk movement atau advokasi mereka. Kira-kira itu beberapa contoh. Nah, akhirnya dalam penelitian saya coba untuk melihat lebih jauh soal perspektif neurodiversity ini. Ini ada satu yang saya kutip dari dua peneliti yang memang explore tentang neurodiversity. Mereka bilang bahwa autisme tidak hanya sekedar disorder atau gangguan yang perlu disembuhkan, melainkan itu adalah human specificity atau kekhususan atau perbedaan dalam melihat manusia gitu. Jadi bahwa manusia itu berbeda dalam cara komunikasinya, dalam sosialisasi, termasuk juga dalam merespon terhadap stimuli yang ada di sekitarnya. Kira-kira itu yang narasi yang saya temukan dan buat saya ini sangat menarik gitu ya, personally dan juga sebagai akademisi. Nah, kemudian saya coba untuk melihat ini dari sudut pandang critical disability studies. Jadi dalam critical disability studies ada dua hal yang mungkin bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah mencoba untuk melihat disabilitas sebagai sebuah realita, di mana pengalaman hidup atau life experience dari orang dengan disabilitas menjadi aspek penting untuk memahami posisi mereka. Karena itu saya coba untuk mengambil case study dan melakukan wawancara mendalam terhadap individu-individu autistik yang saya temukan dari Twitter, karena mereka banyak menggunakan Twitter ternyata untuk networking, untuk berkomunikasi gitu ya. Hera, ya 5 menit lagi nggak apa-apa ya? Ya, okay. Boleh. Dikit lagi sih sebenarnya. Ya, kemudian poin yang kedua adalah melihat disabilitas sebagai definisi atau identitas sosial dan politik berdasarkan relasi kuasa sosial. Ini adalah 2 poin utama dalam critical disability studies. Nah, ketika menerapkan itu dalam penelitian yang saya lakukan, salah satunya adalah saya coba untuk melihat bagaimana hubungan atau relasi kekuasaan antara kelompok mayoritas, antara non-autistik, termasuk orang tua dari anak autistik, saya sendiri, dan kelompok minoritas atau individu autistik. Karena hubungan ini pada akhirnya akan membentuk dan mempengaruhi bagaimana autisme ini dipahami, dimengerti, dan diinterpretasikan di Indonesia, karena penelitian saya dalam konteks Indonesia. Kemudian saya juga mencoba untuk menerapkan inklusivitas, baik dalam metode maupun pendekatan teori dalam penelitian, misalnya dengan melibatkan individu autistik secara langsung dalam tahap-tahapan riset, kemudian juga menginclude suara mereka dalam riset yang saya lakukan. Karena itu saya berharap bisa memberikan ruang untuk narasi baru yang tadi gitu ya, melihat autisme sebagai perbedaan, sebagai differences, nggak hanya sebagai kondisi medis saja. Jadi artinya dengan adanya narasi baru tersebut, kita berusaha untuk men-challenge gitu ya, konstruksi dominan yang sebelumnya sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana kita bisa menerapkan pendekatan kritis dan inklusif dalam riset disabilitas. Nanti ini bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Mungkin salah satunya adalah, kalau dari pengalaman saya gitu, kuncinya adalah bagaimana peneliti menempatkan kelompok disabilitas sebagai, yaitu tadi kelompok minoritas yang termarginalkan gitu, yang mengalami beragam bentuk ketidakadilan. Pertama kali saya datang dengan proposal ini, pembimbing saya udah langsung nanya, Hera, what is your position? Terus saya bilang, posisi apa ya? Saya duduk di seberang kamu, posisi saya. Jadi maksudnya mereka adalah, posisinya apa nih? Gitu, posisi kamu di mana? Kamu sebagai allies, gitu, sebagai sekutu, sebagai pendukung, atau kamu kontra dengan ini? Gitu. Jadi harus jelas, gitu kan. Jadi ini researcher positionality ya, bukan model riset yang berjarak ya antara peneliti dengan fenomena yang ditelitinya tuh berbaur gitu ya, Mbak ya? Iya, benar.
gitu. Jadi ya research positionality tadi gitu kan. Karena itu very penting kan ya dalam menerapkan pendekatan kritis gitu untuk melakukan riset. Nah kemudian juga mungkin itu tadi gitu dengan mengupayakan supaya kelompok disabilitas ini tidak hanya sebagai subjek penelitian, tapi gimana caranya kita bisa meningkatkan partisipasi mereka dalam riset yang kita lakukan. Ya misalnya itu konsultasi dalam tiap tahapan riset. Kalau di kasus saya adalah karena mereka memang punya kesulitan dalam berkomunikasi langsung, jadi saya akhirnya bertanya dan memberikan banyak opsi gitu, mau wawancaranya bagaimana, mau diskusinya gimana, mau pakai messenger, mau pakai email, apapun boleh gitu. Nah kemudian juga mungkin memastikan bahwa riset yang dilakukan bagaimana caranya bisa empowering bagi kelompok disabilitas ini. Salah satunya mungkin juga kita bisa berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi disabilitas tertentu, dan di satu titik mungkin kita bisa mendampingi dan memotivasi mereka juga untuk melakukan riset tentang disabilitas, karena mereka yang paling tahu dengan kondisi dan situasi yang mereka alami dibanding dengan individu non-disabilitas. Kira-kira itu sih, Mbak Kanti. Mudah-mudahan pas waktunya. Siap, aduh terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol bareng. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Hera, menarik sekali paparannya ya. Saya sebagai orang yang awam dengan topik ini merasa tercerahkan nih. Jadi ya kita lempar saja ya ke teman-teman. Mungkin ini sudah ada satu pertanyaan atau komentar dari Kustan ya. Halo Kustan, terima kasih. Ini pertanyaannya kita baca dulu ya. Mengingat bahwa kelompok studi ini fokus pada organisasi, izinkan saya mengajukan pertanyaan berikut. Sejauh mana organisasi profesi tertentu, semisal TNI dan Polri, seharusnya bersikap lebih inklusif pada calon anggota dengan disabilitas? Apakah kedua organisasi tersebut harus memberikan proporsi tertentu, bahkan affirmative action untuk perekrutan calon anggota dengan disabilitas? Oke. Silakan Mbak Hera, mungkin bisa kasih pandangannya. Iya. Saya belum pernah, maksudnya pengalaman profesional belum pernah juga gitu kan melihat organisasi seperti TNI, Polri, dan bagaimana mereka bersikap terhadap kelompok disabilitas. Tapi saya pikir ini pertanyaan yang sangat menarik gitu, yang bisa dilihat lebih jauh gitu. Kita tahu bahwa organisasi-organisasi ini punya kriteria tertentu kan ya, dan itu berhubungan dengan kondisi fisik yang dianggap ideal gitu. Nah, mungkin seharusnya ya mereka kan punya banyak asumsi saya sih gitu. Mereka punya banyak departemen dan posisi itu kan ya, yang juga bisa terbuka terhadap individu disabilitas. Jadi kalau misalnya memang posisi-posisi di departemen yang lain yang tidak membutuhkan kondisi tertentu yang ideal tadi, mungkin itu juga bisa dibuka, seharusnya sih seperti itu gitu ya, untuk perekrutan calon anggota. Tapi sekali lagi karena saya tidak punya pengalaman langsung gitu kan untuk terlibat dengan TNI dan Polri, saya tidak bisa kasih deskripsi lebih detail gitu ya, kira-kira memungkinkan nggak prosedurnya, kemudian posisi atau departemen apa aja yang ada. Tapi ini menarik loh beneran. Karena saya coba tanya itu sama teman-teman yang di sana ya. Ya. Menarik. Oke, terima kasih tadi Pak Kustan ya. Dia manggil saya Bu Kanti nih, jadi panggil Pak Kustan deh. Ada Mas Abeng juga nih. Ada siapa aja? Silakan disapa Mbak Hera kalau mau disapa. Halo Mas Abeng dari UMN Multimedia Nusantara. Nah ini kebetulan salah satu kolega yang juga meriset tentang disabilitas nih. Nanti Mas Abeng mungkin bisa sharing-sharing dong. Ya. Salam kenal Bu Kanti, Bu Hera. Iya, salam kenal. Mem Hera nih saya izin on mic, jadi ingin juga berdiskusi dan sekaligus bertanya. Nanti mungkin dari rekan-rekan juga ada tanggapan, silakan. Kebetulan saya bersama dengan sejumlah rekan sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bagi guru dan siswa serta orang tua penyandang disabilitas di sekolah. Ini segudang permasalahan.
artinya segudang permasalahan ini artinya sejauh ini ketika kondisi corona, mechanical belajar di kelas yang tadinya sudah mapan, ini mau tidak mau harus berubah menjadi sesuatu yang minim panduan. Pemerintah kasih panduan, kebetulan hanya mereka yang dianggap able, bisa, tapi yang mereka-mereka yang khususnya netra, rungu, apalagi yang multi disability, ada yang netra dan kemudian juga ada yang apa namanya tadi autism juga. Nah ini jadi problem. Nah dari studi yang mungkin sudah dilakukan oleh Mem Hera, sejauh ini bagaimana kira-kira sikap yang perlu pengajar maupun mahasiswa yang ingin menaruh perhatian untuk research di bidang ini memberikan perhatian. Karena tadi Mem Hera sebut juga soal teknologi ini berperannya seperti apa gitu. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang akhirnya pendidikan harus diambil langkah jarak jauh seperti sekarang, kira-kira ada gambaran nggak bagaimana misalkan di tempat Mem Hera studi di Kurtin sendiri ini penyelesaiannya seperti apa, situasi di sana bagaimana? Karena kita minim referensi, kita minim benchmark, kita minim contoh, sehingga kadang-kadang penyelesaiannya itu pun sulit. Kira-kira itu dulu, Bu Kanti, yang saya bisa sampaikan dan saya ingin bertanya kepada Mem Hera. Ya, langsung Mbak Hera. Terima kasih, Mas Abeng. Sama-sama, Bu. Mas Abeng keren banget loh risetnya. Apa namanya, dan sangat relevan gitu kan ya di masa pandemi sekarang gitu, di mana semua orang lagi bingung dan gagap gitu kan dengan perubahan yang ada. Termasuk saya sendiri sebetulnya sebagai orang tua juga gagap gitu kan ketika menjalani pendidikan jarak jauh ini, karena kalau pengalaman personal saya dengan remaja autistik yang kita nggak bilang itu apa namanya low spectrum ya, tapi in a non-ableism way kita bilangnya adalah ini murid-murid autistik yang butuh higher support gitu kan. Mereka akhirnya memang harus dimediasi gitu untuk belajar jarak jauh gitu. Kita sebagai orang tua dan apa namanya guru, kita akhirnya yang memfasilitasi karena mereka belum mampu secara langsung untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi memang harus dimediasi penuh istilahnya begitu. Nah kalau di Kurtin sendiri, kalau saya bisa ambil contoh untuk mahasiswa disabilitas, karena memang disabilitas kan kondisinya beragam ya. Jadi mereka memastikan bahwa akses yang ada itu bisa terpenuhi. Dulu sebelum pandemi juga memang kita sudah punya fasilitas untuk apa namanya online learning, kemudian juga semua direkord perkuliahan yang ada, jadi bisa diakses, dan ada feature seperti caption buat mahasiswa yang apa namanya tuli gitu. Kemudian untuk yang netra juga ada audio feature gitu untuk mereka bisa mengakses perkuliahan. Kemudian untuk yang disabilitas fisik, ya itu memang kalau dari pemerintahnya sudah ada aturan yang cukup jelas gitu ya, bahwa semua fasilitas harus apa namanya berdasarkan universal design gitu kan. Jadi ada ramp di mana-mana gitu dan mereka bisa akses lift segala macam. Jadi memang ya kondisi negara apa bilangnya ya, kok mau bilang negara maju dengan negara berkembang tuh nggak adil banget. Negara yang apa namanya makmur atau sejahtera memang berbeda, tapi kalau yang saya lihat sih kita sedang dalam transformasi ke sana gitu kan, dengan adanya undang-undang disabilitas tahun 2016 gitu kan, itu semua harusnya dijamin, tapi ya begitulah proses gitu kan, perlahan-lahan. Nah tadi Mas Abeng pertanyaannya boleh diulang nggak? Saya suka lost focus gitu. Ya. Khususnya bagian bagaimana kemudian teknologi ini kita juga pertimbangkan dan memberikan, maksud saya gini, dari Mbak Hera sendiri, ada nggak sih kiat atau cara supaya kemudian bahwa penggunaan teknologi dalam khususnya pendidikan ya, seperti saat ini kan yang paling tertekan kan pendidikan ya. Saya sih terpikir bahwa banyak sekali teman-teman disabilitas muda ini yang juga kemudian kesulitan dalam mengakses pendidikan karena jadi ketidaktersediaan konten. Nah, ini bagaimana teknologi digunakan?
kalau kemudian dalam studi khususnya untuk menyikapi siswa yang sedang belajar, siswa yang autism misalnya seperti itu. Ini seperti apa? MDVI, multi disability itu seperti apa penanganannya? Pernah ada kasus-kasus yang Mbak Hersinta temukan nggak dalam perjalanan? Nah, kalau kemarin tuh beberapa waktu yang lalu itu di saat pandemi ini, teman-teman dari komunitas kayaknya udah lumayan cukup banyak ada inisiatif gitu ya. Saya lihat ada teman-teman dari organisasi Konekin, mungkin Mas Abeng juga pernah lihat itu kan. Mereka waktu itu buka rekrutmen untuk pendampingan belajar gitu. Jadi siapa yang mau jadi volunteer untuk tutor, istilahnya untuk tutor bagi teman-teman disabilitas itu dibuka, kemudian dengan segala macam ragam disabilitas gitu. Jadi netra, kemudian juga tuli. Jadi mereka memang ada kriteria tertentu gitu kan, dengan berbagai macam background keilmuan. Teman-teman mahasiswa sih waktu itu, yang teman-teman mahasiswa non disabilitas juga di encourage untuk menjadi tutor, dan juga teman-teman dosen itu. Jadi mereka bisa melakukan pendampingan dan juga memanfaatkan teknologi itu kan, misalnya membuat rekaman gitu dalam bentuk penjelasan secara oral, kemudian juga kalau buat yang tuli gitu kan ada asistensi untuk mengetik atau menulis materi itu. Jadi teman-teman dari komunitas juga yang banyak bergerak untuk mengatasi hal ini, karena memang kita nggak bisa berharap dari institusi gitu kan ya, institusi pendidikan atau organisasi. Kemudian apalagi yang waktu itu saya pernah lihat ya, salah satu caranya adalah itu multiple disability ya. Iya, memang salah satu kendalanya adalah di sini sebenarnya. Jadi kayak autistik aja gitu kan, spektrumnya ini sangat beragam. Kan, sangat luas gitu. Mulai dari yang tadi yang need lower support gitu kan, seperti responden-responden saya ini, mereka udah sangat independen gitu. Walaupun mereka masih punya gangguan dalam hal tertentu. Tapi ada juga yang sangat butuh higher support, seperti anak saya dan teman-temannya. Nah, itu mengenali kebutuhan itu yang cukup sulit sebetulnya. Oke. Dan saya punya satu pertanyaan lagi. Jadi saya curious dengan apa yang sudah dilakukan dalam disertasi penelitian yang dilakukan. Kira-kira apa hint atau temuan yang menarik untuk kemudian sebenarnya bisa ditindaklanjuti dalam skalanya Indonesia, yang misalnya saja dibandingkan antara Indonesia dengan Australia, seperti apa sikapnya, dan di bagian mana kemudian ada ruang-ruang yang masih luar biasa besar untuk kemudian peneliti-peneliti disabilitas ini ikut berkecimpung di situ. Menurut Mbak Hera sendiri gimana? Iya, nah ini ada beberapa hal yang menarik yang saya temukan sih ketika meneliti tentang disabilitas ini. Ada konteks kultural atau budaya yang berbeda yang saya temukan gitu. Jadi kayak di Australia, karena memang pendekatan model sosial ini sudah lama sekali diaplikasikan gitu kan, baik dalam praktek sosial maupun regulasi. Equality atau kesetaraan sudah jauh lebih baik gitu kan dibanding dengan apa yang dialami oleh disabilitas di Indonesia. Nah, kemudian tapi juga ada beberapa hal yang menarik, kayak misalnya dari konteks budaya. Kalau budaya barat tadi gitu ya, kalau misalnya melihat disabilitas itu dari perspektif ableism yang bilang bahwa individu disabilitas A ini dia punya talenta yang luar biasa, terlepas gitu dari keterbatasannya gitu. Itu dianggap di sana sebagai mungkin Mas Abeng pasti tahu ya, inspirational porn gitu kan. Yeah, sebagai ini benar-benar yang unequality banget gitu, bahwa kamu melihat disabilitas hanya sebagai charity gitu, atau kondisi sesuatu yang terlepas dari disabilitasnya dia bisa mencapai sesuatu gitu. Tapi ketika bertemu dengan beberapa aktivis disabilitas di Indonesia, mereka bilang bahwa
pendekatan ini tidak sepenuhnya salah kok gitu. Bahwa kita di Indonesia stigmanya itu sangat besar terhadap disabilitas. Jadi bukan terkadang, berbilang seringkali kita butuh inspirasi seperti ini untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang ada gitu. Hal-hal itu harus saya jelaskan kepada pembimbing saya karena mereka nggak ngerti. Kenapa gitu? Karena Indonesia berbeda. Gitu. Ya, jadi itu mungkin salah satu hal yang kita bisa cermati gitu, bahwa konteks budaya yang berbeda gitu itu merupakan hal yang penting dalam melihat disabilitas gitu. Di dalam konteks global south seperti Indonesia, oh ternyata kondisinya berbeda gitu. Bahkan di negara yang saya baca di beberapa penelitian gitu, di negara-negara yang sangat miskin gitu, akhirnya disabilitas dianggap sebagai ya memang kondisi medis yang harus diperbaiki dulu itu, karena memang kondisinya sudah sangat jauh gitu. Jadi satu hal yang saya temukan sih itu, bahwa critical disability studies ini dia sangat fleksibel dan sangat adaptif gitu dalam melihat perbedaan yang ada, perbedaan sejarah dalam konteks di mana disabilitas itu terjadi, konteks budaya. Itu salah satu chance sih Mas Abeng buat para peneliti gitu ya di ini ya, yang lebih ini lagi ya, penelitian yang lebih banyak lagi, mudah-mudahan bisa menambah aliansi. Itu tujuannya, mencari sekutu. Betul, mencari sekutu. Oke, ini udah ada pertanyaan dari makasih Mas, ada dari Mbak Nayunda menanyakan tentang Mbak Hera mengambil data dari Twitter, itu berarti desainnya, risetnya seperti apa? Kemudian analisis datanya seperti apa? Gitu, mumpung baru submit, ingat gitu ya. Terus setelah itu kita langsung kasih mic ke Mbak Riani ya, Mbak Riri mau nanya juga. Iya, jadi kalau untuk metode penelitian, pendekatannya memang kualitatif dengan menggunakan studi kasus, tapi ada beberapa tahap. Jadi ini ambisius gitu kan ya, kalau mau bikin disertasi, saya pingin mengcapture dan berlaku adil dan melihat berbagai macam suara dalam melihat disabilitas, terutama autisme di Indonesia, tapi dari media sosial, karena memang background-nya adalah individu-individu autistik ini mereka lebih nyaman untuk berkomunikasi dalam dimediasi itu dalam media online. Mereka bisa berjejaring, mereka bisa lebih bebas untuk mengemukakan opininya, bercerita dan melakukan pergerakan gitu. Nah, jadi di tahap awal saya mencoba untuk melihat situasi general dulu gitu. Apa yang terjadi di Twitter kalau orang ngomongin autisme itu, isu apa yang muncul, kemudian juga sekalian untuk melihat komunitas atau individu-individu autistik yang mungkin aktif di Twitter dalam melakukan advokasi. Jadi itu yang pertama yang saya lakukan, saya bikin konten analisis, sebenarnya analisa isi dari Twitter dalam 6 bulan dengan kata kunci tertentu, kemudian coba untuk memapping bagaimana arah pembicaraan atau conversation yang terjadi di Twitter, bagaimana mereka mempotret autisme dan autistik di Twitter. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk melihat dari perspektif kelompok mayoritas individu non-autistik yang diwakili oleh orang tua. Karena apa? Karena saya melihat bahwa peran orang tua ini penting dalam mendorong terjadinya transformasi untuk melihat narasi yang berbeda dari autisme tadi gitu. Jadi ini bagian dari mencari sekutu tadi sih sebenarnya Mbak Kanti gitu. Jadi saya mencoba untuk melihat perspektif dari orang tua juga yang memiliki anak autistik dan melakukan komunikasi di media sosial. Dan yang terakhir sebagai pemungkasnya baru wawancara dengan individu autistik. Dan tadi itu karena memang mereka punya gangguan dalam komunikasi secara langsung, banyak yang merasa tidak nyaman kalau melakukan wawancara secara langsung. Jadi saya tawarkan beberapa opsi dan itu bisa dilakukan dalam beberapa tahap gitu. Jadi saya bilang mau pakai Messenger boleh, mau pakai WA chat boleh, mau Skype juga boleh, tapi mereka rata-rata nggak mau visual, kecuali Mas Ananda yang memang udah terbiasa. Jadi opsinya bebas, terserah mereka, dan itu bisa dilakukan dalam beberapa tahap gitu. Itu juga salah satu requirement sebenarnya ketika kita melakukan penelitian di Australia dengan vulnerable group atau kelompok rentan. Kita harus memastikan bahwa metode pengumpulan data dan juga rekrutmen yang dilakukan itu tidak akan mengganggu atau
membuat kondisi mereka menjadi lebih berisiko. Itu kira-kira sih itu. Cukup jelas nggak ya Mbak Nayunda? Terima kasih Mbak Hera. Jadi ketika Mbak Hera memetakan perbincangannya atau diskusinya, jatuhnya berarti Mbak Hera mencari ininya ya, semacam pendekatannya jadi diskursif kah? Melihat misalnya conflicting idea atau karena gitu ya. Jadi memang pendekatannya sangat kritis dengan pendekatan diskursif melihat diskusi-diskusi atau narasi yang terjadi di Twitter gitu ya. Iya benar. Jadi memang tujuannya untuk melihat itu sih tadi, memetakan pembicaraan ke arah mana, kemudian mana yang kelompok mayoritas, mana yang minoritas, isu apa yang mereka angkat, sudut pandang seperti apa gitu. Berangkatnya dari situ dulu, kemudian baru habis itu mewawancara representatif dari kelompok mayoritas dan kelompok minoritas tadi gitu, untuk melihat bagaimana autisme ini istilahnya diinterpretasikan gitu, dipahami di Indonesia gitu. Apakah memang dilihat sebagai sudut pandang medis gitu kan, atau memang mulai bergerak ke model sosial gitu dalam melihat disabilitas ini. Okay. Ada bocorannya nggak nih temuan risetnya? Yang baru. Karena ada mayoritas masih melihat itu sebagai dari sudut pandang medis, tapi memang ada proses transformasi yang berlangsung, dan itu didukung oleh si sekutu-sekutu orang tua ini gitu, dalam memfasilitasi anak-anak mereka, mengajarkan mereka untuk ngeblok gitu kan, untuk menggunakan media sosial untuk menyuarakan identitas dan cerita mereka lewat media sosial, karena itu merupakan medium yang nyaman buat mereka untuk berkomunikasi. Mbak Hera, terakhir dong, tadi kan berarti teori dasar yang dipakainya dari model medis ke sosial ya, semacam apakah ada shifting perspektif di situ. Pertanyaan dong, berarti pertanyaan penelitiannya Mbak Hera apa sih? Ini mesti nyontek dulu kayaknya. Baru summit tapi udah garis besar gitu. Udah sok-sok dilupakan gitu. Garis besar yang ditanyakan di research problemnya itu shiftingnya tadi, atau memang membandingkan aja, sebetulnya membandingkan misalnya dominan ideal sama pendekatan yang lebih alternatifnya gitu. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya sih sebenarnya utamanya awalnya itu mau melihat bagaimana si media sosial ini digunakan oleh individu autistik untuk memahami identitas mereka, untuk mengkomunikasikan diri mereka, untuk melakukan self-advocacy atau advokasi diri mereka, yang pada akhirnya bisa mendistribusikan narasi yang berbeda gitu. Tadi kan berdasarkan prinsipnya critical disability studies, bahwa life experience dari individu disabilitas lah yang merupakan hal yang utama gitu kan untuk memahami disabilitas. Jadi sebenarnya research question-nya utamanya sih itu, tapi dalam perjalanannya itu jadi banyak. Jadi banyak gitu. Oke. Di antaranya adalah menginvestigasi narasi yang dominan, kemudian melihat narasi alternatif yang ada tadi gitu. Oke. Terima kasih Mbak Hera. Menarik. Mungkin nanti bisa minta soft copy-nya Japri ya kalau Nayunda penasaran. Ya, boleh. Oke, ada Mbak Riri tadi mau nanya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Kanti. Terima kasih Mbak Hera, tadi paparannya. Ini mau nanya sesuatu yang mungkin saya juga butuh dibantu gitu ya. Ceritanya mau jadi sekutu juga nih. Karena saat ini saya sama teman di FKM memang sedang melakukan penelitian untuk teman-teman disabilitas dalam konteks inklusi pasar tenaga kerja gitu. Jadi kendala apa yang mereka hadapi untuk masuk ke pasar tenaga kerja, terus pada saat mereka udah masuk di dalamnya tuh ada kendala apa aja mereka rasakan gitu ya. Nah, memang saat ini yang kami wawancara itu masih terbatas pada mereka penyandang disabilitas fisik. Itu pun kami juga terus terang saya sebagai peneliti nih merasa harus banyak belajar sebenarnya bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman ini
Karena terus terang mungkin di sekeliling kita dan kita dibesarkan itu memang tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan cara berkomunikasi gitu ya, dengan teman-teman seperti ini. Nah ini terkait dengan tadi kan sebenarnya kami juga ingin masuknya nanti ke teman-teman yang mungkin autistik dan yang lainnya gitu ya, sehingga kita bicara ya kalau pasar tenaga kerja itu nggak notabene hanya untuk orang-orang yang selama ini dibilang orang biasa gitu ya, tidak kemudian menutup tempat untuk teman-teman yang disabel, karena memang kalau dari hasil wawancara kami itulah yang mereka rasakan. Bahkan untuk PNS, penerimaan PNS misalnya negara sebagai role model gitu ya, government as employer role model, ini mereka rasakan tuh di bagian selection, recruitment selection-nya aja sudah sangat menyulitkan. Belum lagi ada yang sudah keterima CPNS dan menjadi PNS, tapi placement-nya nggak ada. Gitu. Jadi begitu mereka udah masuk, itu tidak ada tempat di instansi pemerintah yang siap untuk mempekerjakan teman-teman disabel gitu. Jadi begitu placement mereka udah masuk, jadi as if ini hanya menggugurkan kewajiban gitu ya, bahwa kita sudah merekrut dari disabel dan mayoritas masih direkrut oleh Kementerian Sosial. Ini juga sebenarnya membentuk konstruktif definition ya, bahwa disabel itu adalah orang-orang yang patut dikasihani tapi bukan diberdayakan gitu. Nah, jadi mungkin Mbak Hera bisa kasih semacam pencerahan gitu ya, kalau kami juga ingin melibatkan gitu teman-teman penyandang disabilitas yang lebih luas lagi tuh, hal-hal kami bisa masuk lewat mana, kemudian apakah ada hal-hal yang kami juga perlu pelajari terlebih dahulu ya, agar baik kami maupun mereka terutama ya dari teman-teman informan nanti nyaman gitu dengan hal seperti ini. Karena beberapa tahun yang lalu saya juga melakukan penelitian ini sama mahasiswa di Kementerian Sosial, ada yang sudah sampai eselon 3. Ini ternyata pada saat kami request untuk wawancara, beliau menolak karena dia merasa sebagai objek gitu. Jadi nggak mau dijadikan sebagai objek penelitian. Padahal kami tidak bermaksud seperti itu. Nah, apakah memang mungkin pengantar kami yang salah gitu ya, sehingga ada kesan gitu mereka merasa hanya sebagai objek gitu. Padahal maksudnya kan biar dapetin perspektif, first hand perspektif ya, agar ada apa yang harus intervensi, apa yang harus dilakukan gitu, particularly oleh negara policy makers agar membuat pasar tenaga kerja ini lebih inklusif lah, particularly di Indonesia. Nanti mungkin setelah ini kami baru mengembangkan riset ke arah dari sudut pandang employer-nya gitu. Some benefits that they can get gitu ya by employing diverse employees, di mana diversity itu pasti juga bicaranya adalah one of them itu people with disabilities gitu, Mbak Hera. Mungkin Mbak Hera bisa kasih pencerahan gitu, karena agar riset ini juga makin berkembang dan bisa kasih implication yang yang cukup solid gitu ya, terhadap terutama sih harapannya kepada policy makers, Mbak. Aduh, menarik banget Mbak yang dilakukan Mbak Riani sama teman-teman dari FKM juga ya. Itu udah dari berapa lama Mbak riset? Ini tahun pertama sih Mbak, jadi udah ke disabilitas rungu. Kemarin alhamdulillah akhirnya disabilitas rungu kita jadi pingin banget belajar bahasa isyarat ya, karena emang itu banget ya, salah satunya kan mereka justru mereka sangat relying on visual ya kalau rungu itu ya. Kemudian kita juga udah ke disabilitas netra, kemudian juga daksa, jadi memang kita masih banyaknya di disabilitas fisik juga ke komunitas-komunitasnya. Jadi bahkan mereka juga udah meminta agar undang-undang disabilitas itu diterjemahkan kembali dalam perda-perda misalnya gitu ya. Dan kita juga melihat begini Mbak Hera, setiap jenis disabilitas itu accommodation-nya, reasonable accommodation-nya ternyata juga berbeda-beda gitu ya. Kayak tadi misalnya rungu, mereka berharapnya adalah information itu ya jelas tertulis gitu ya, bahasa isyarat kayak tadi, karena kayak mereka tuh diomelin misalnya pas kerja kemarin mereka menyebutlah salah satu minimarket gitu ya, mereka kerja diomelin karena mereka tidak punya informasi bagaimana harus berpakaian, bagaimana harus istilahnya tuh dress code-nya mereka nggak dikasih tahu kalau ada acara, karena orang ngomong sementara jadi mereka tuh one left behind gitu. Orang nggak ada yang menginformasikan lagi dengan media lain, semuanya lewat oral. Padahal buat mereka justru itu yang mereka nggak paham gitu. Mereka membutuhkan tentunya sarana lain gitu. Jadi memang bicara
bicara tentang reasonable accommodation menuju ke diversity management, kayaknya kok masih jauh banget buat Indonesia ya gitu. Even untuk tempat-tempat kayak begini aja, mereka yang udah mempekerjakan disabilitas rungu gitu ya, mereka rekrut, mereka pekerjakan, tapi begitu ada di tempat kerja, kebutuhannya nggak diperhatikan gitu, Mbak. Iya. Gitu. Banyak banget PR-nya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dalam melakukan riset ini Mbak Diani pasti udah melakukan kolaborasi ya dengan komunitas. Ya. Misalnya sama Pertuni kalau yang netra ya, terus ada apa tuh yang DW apa yang wanita apa ada yang komunitas yang perempuan itu ya. Iya. Gitu. Nah berarti kan apa namanya dalam hal ini sebetulnya sudah apa ya istilahnya mendapatkan assistance gitu kan ya dari teman-teman yang memang sudah biasa menangani isu disabilitas dan juga orang-orang dengan disabilitas sendiri gitu. Tapi memang apa namanya saya juga sempat ketemu dengan salah satu teman yang award di LPDP juga gitu, dia mahasiswa dengan disabilitas, dia juga menyuarakan hal yang sama sebetulnya gitu bahwa di pusat studi disabilitas di UI sendiri pun gitu dia masih merasa bahwa ya disabilitas ini akhirnya hanya sebagai subjek penelitian aja gitu, tapi tidak melibatkan akademisi yang disabilitas walaupun mungkin dalam jumlah sangat sedikit tapi ada gitu. Waktu itu beliau mencoba untuk bikin grup buat kita gitu, teman-teman akademisi mahasiswa yang tertarik meneliti isu disabilitas untuk sama-sama diskusi bareng supaya apa namanya kolaboratif dan kita juga tahu kan kebutuhan mereka apa, kemudian bagaimana sudut pandang yang digunakan udah benar atau enggak, termasuk istilah yang digunakan gitu. Nanti kalau misalnya apa namanya Mbak Riani dan teman-teman tertarik juga boleh nanti saya sambungkan dengan teman tersebut gitu. Dia juga peneliti isu disabilitas. Jadi kita bisa lebih update dan mengerti gitu kan ya apa namanya sebetulnya kebutuhannya apa sih gitu dan apa yang benar dan apa yang salah gitu kan ya dari kita peneliti ya disabilitas. Jadinya saya juga mengalami hal yang sama sih ketika apa namanya interview sama teman-teman autistik, kemudian saya pakai karena memang di paper-paper literatur akademik itu biasa mereka menggunakan istilah high function sama low function gitu untuk melihat spektrum yang berbeda gitu. Terus mereka langsung bilang ke saya gitu bahwa kalau di kita istilah ini sebetulnya itu mendiskriminasi juga gitu karena kalau misalnya kita bilang high function berarti dianggapnya bahwa kita ini invisible gitu kan. Kita sama seperti orang normal, padahal apa sih yang dibilang normal gitu menurut Nah itu dia benar. Jadi kadang-kadang kita juga agak terus terang pada saat kami wawancara itu particularly saya mencoba menggunakan kalimat yang apa ya bahasanya khawatir sekali kalau ada kata-kata yang salah ucap gitu ya, padahal ini kan juga ya mungkin karena kita nggak terbiasa dengan diversity kayak begini gitu ya. Jadi itu pun menurut saya jadi diskriminatif juga dengan kayak begitu. Jadi gitu kan, jadi kayaknya jadi harus membedakan cara ngomong sama orang yang kita sebut normal dengan yang disable gitu, padahal kan ya mungkin mereka oke aja dengan cara ngomong kita ya, cuman ya itulah tadi Mbak Musa, mungkin saya sendiri juga masih banyak harus belajar ya, gitu. Benar, saya juga. Mbak Hera, ini masih nyambung sama Mbak Riri, ini abis ini Anis mau saya bacain pertanyaannya, tapi mungkin terkait itu tadi ya, apa namanya kita masih ada perasaan gagap gitu ya, gagap berinteraksi dengan teman-teman difabel, takut menyinggung dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman mengajukan proposal ethics ya, ethics application ya, aplikasi untuk persetujuan ethics kemarin waktu sebelum studi lapangan kan ribet ya itu, kalau yang saya ingat. Kalau tadi ada Mbak Hera udah singgung untuk kelompok rentan, kalau kita mau meneliti kelompok rentan maka ada banyak sekali pakem-pakemnya yang tidak boleh dilanggar. Mungkin ada 3 yang Mbak Hera masih ingat paling penting harus kita antisipasi supaya kita jangan justru memberikan dampak negatif gitu ya, putting disabled communities in harm's way gitu ya. Mungkin 3 hal yang teratas apa ya kira-kira Mbak? Habis itu kita baca ini pertanyaan Anis ya.
Iya benar Mbak, itu challenging banget gitu karena aku mesti menunggu sekitar 3 bulanan gitu kan untuk ethics-nya keluar karena mereka pingin supaya saya bisa istilahnya apa ya, bisa menjamin gitu bahwa riset yang saya lakukan dalam metodenya, dalam prosedurnya, dan juga nanti dalam hasil diskusi dan lain-lain itu apa namanya bisa memang ada kontribusi yang positif gitu, yang empowering tadi, dan dalam prosesnya ketika menjalankan itu tidak menimbulkan resiko gitu buat mereka. Salah satu yang mereka tekankan adalah bagaimana cara kamu merekrut partisipan autistik ini gitu, terutama karena ini termasuk ke apa invisible disability gitu ya, nggak begitu kelihatan gitu. Jadi saya harus jelaskan itu bahwa prosedurnya secara jelas, misalnya dari Twitter apa yang saya lakukan, observasi, kemudian bagaimana memastikan, bagaimana meng-approach mereka, itu juga harus dijelaskan apa namanya dengan benar gitu. Kemudian juga akhirnya saya coba menjelaskan bahwa ini saya punya hubungan juga gitu dengan apa namanya organisasi autisme gitu kalau untuk yang buat orang tua. Kemudian ya komunitas, karena di Indonesia memang belum ada komunitas untuk autistik, untuk individu autistik, akhirnya saya memanfaatkan organisasi autisme yang mayoritas memang dibuat oleh orang tua gitu. Tapi saya coba masuk ke situ dan sasarannya adalah bukan ke orang tuanya sebenarnya, walaupun ya salah satu responden penelitian juga orang tua, tapi lebih kepada individu autistiknya, selain memang melakukan observasi di media sosial tadi. Itu sudah cukup lama sebetulnya. Jadi saya harus menjelaskan itu semua. Kemudian juga memastikan bagaimana pengumpulan data yang dilakukan itu memang tidak akan apa ya istilahnya ya menimbulkan resiko untuk mereka, karena mereka memang sudah punya kondisi tertentu gitu. Jadi saya menekankan bahwa yang dilakukan adalah wawancara secara tertulis. Kemudian kalaupun observasi terhadap data-data yang ada di sosial media, itu nanti bagaimana data-data itu akan disimpan, akan di-display gitu, itu juga harus dijelaskan. Misalnya, ya akhirnya saya menggunakan anonim, tapi ada beberapa responden yang mereka memang bilang di konsen bahwa nggak apa-apa gitu identitasnya dibuka, karena memang this is part of our self advocacy gitu. Jadi hal-hal yang detail-detail seperti itu. Ya. Konsennya pakai apa Mbak? Konsennya sih tertulis, saya kirim lewat email gitu, ya, yang apa namanya biasa mengetahui risetnya seperti apa, kemudian juga bahwa mereka menyetujui metode yang dilakukan. Itu untuk individu autistik atau kelompok disabilitas dewasa. Kalau buat anak, wah lebih ribet lagi. Ya, rentang usianya berapa sih? Memang ada yang di bawah? Enggak sih, rentang usianya memang dewasa, 18 ke atas, dan responden saya dari 20 sampai 50 umurnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan Mbak Anis. Mbak Hera, apakah boleh sharing tips pendekatan kepada orang tua yang menjadi responden? Kalau nggak salah, tadi saya tangkap ada perspektif dari orang tua anak dengan autistik. Mohon maaf, agak teknis. Oh, nyambung sebenarnya tadi sama yang sebelumnya. Ya. Iya. Tipsnya apa? Ya, makasih Mbak Anis. Kebetulan memang pengumpulan data yang kedua adalah melibatkan orang tua, karena saya mau tahu nih, dan mau apa namanya search juga orang tua yang kira-kira menjadi allies atau sekutu buat individu autistik untuk melakukan advokasi. Jadi mungkin autisme ini kan salah satu disabilitas yang paling banyak apa ya kita bilangnya ya over representation gitu sama orang lain gitu. Jadi karena kondisi autistik banyak berkaitan dengan quote-unquote gangguan komunikasi. Jadi banyak sekali orang tua nih yang bersuara gitu kan, cerita tentang anaknya, termasuk saya sendiri juga gitu. Gue bikin blog, bercuit-cuit di media sosial gitu kan. Nah yang saya sasar sebenarnya adalah suara dari autistiknya sendiri, tapi saya ingin tahu orang tua mana yang kira-kira apa namanya mendukung gitu ya, mensupport self-advokasi yang dilakukan oleh autistik. Jadi nggak hanya bicara atas nama anaknya, tapi mereka juga mengajarkan anaknya untuk bersuara gitu lewat media sosial. Nah, salah satunya yang saya lakukan adalah itu tadi sih, berjejaring dengan komunitas orang tua dan organisasi autisme seperti YAI, Yayasan Autisme Indonesia. Jadi salah satu yang saya wawancara juga Mbak Ina atau Mbak Adriana Ginanjar,
beliau dulu kayaknya sempat jadi ketua YAI dan sekarang jadi ketua organisasi autisme untuk ASEAN gitu ya. Dari situ nanti kayak snowballing effect gitu, nyari rekan-rekan orang tua yang lain yang kira-kira punya anak yang juga sudah melakukan komunikasi lewat media sosial gitu. Misalnya dia punya blog sendiri, bisa cerita sendiri tentang dirinya lewat media sosial. Jadi salah satu triknya adalah itu sih, memanfaatkan organisasi autisme tadi dan komunitas. Ya, Mbak. Mbak Hera, boleh tanya lagi? Boleh. Silakan, Mbak. Berarti waktu mencari informasi kepada orang tua itu, Mbak Hera wawancara atau kuesioner atau gimana tuh, Mbak? Jadi, aku melakukan wawancara, Mbak, wawancara mendalam gitu sama orang tua, itu beberapa kali sih, beberapa tahap gitu. Karena waktu itu juga pindah-pindah gitu kan, Jakarta, Perth gitu, ada yang berapa kali ketemu secara langsung sama orang tua, dan kebetulan ada responden orang tua yang anaknya juga jadi responden saya gitu. Jadi pada saat itu awal-awal orang tuanya dulu yang diwawancara, kemudian orang tuanya mendampingi anaknya karena anaknya masih punya hambatan ketika ketemu orang baru untuk berkomunikasi. Jadi sekalian gitu wawancaranya temu muka sama orang tua dan anaknya. Tapi ada juga yang lewat Skype dan chat karena pas saya lagi di Perth, jadi ganti-gantian gitu. Tapi memang ininya pengumpulan datanya adalah by interview dengan para orang tua gitu. Tapi para orang tua yang punya kriteria sendiri tadi, mereka punya anak-anak yang memang juga sudah menggunakan media sosial dan mereka mendampingi anaknya untuk melakukan komunikasi lewat media sosial. Gitu. Kalau boleh tanya lagi nih, Mbak. Boleh, Mbak. Soalnya aku lagi coba bikin riset tentang kira-kira faktor apa saja yang mendorong family resilience, tapi untuk orang tua dengan anak Down syndrome. Nah, aku sih belum bikin yang formalnya, cuman kalau dari beberapa ngobrol-ngobrol, saya juga join dengan beberapa komunitas orang tua dengan Down syndrome, mereka itu masih malu punya anak dengan Down syndrome, terus jadi rasa-rasaku tuh kalau aku ngobrol tuh mereka nggak terlalu open gitu, jadi harapan jawaban yang saya harapkan tuh kayaknya belum tercapai gitu. Kalau kemarin Mbak Hera gimana ininya wawancaranya? Kalau responden saya ada beberapa yang memang sudah saya kenal secara personal karena memang sama-sama member di komunitas orang tua anak autistik atau orang tua anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi beberapa memang sudah lebih nyaman untuk ngobrol karena memang udah kenal gitu kan di online gitu. Jadi kalau itu nggak masalah. Tapi memang kalau misalnya ada responden saya yang baru ketemu sekali gitu kan, itu butuh beberapa waktu untuk pemanasan baru akhirnya mereka bisa self disclosure gitu, bisa mengungkapkan ceritanya secara lebih detail gitu. Di awal-awal sih memang kalau yang baru kenal gitu kan, baru ketemu, ya mereka pasti akan harus ada beberapa waktu gitu ya untuk bisa trust sama kita gitu, apalagi isu disabilitas misalnya Down syndrome dan juga autistik ya, dan disabilitas yang lain juga masih memang ada stigma yang sangat kental gitu. Itu yang mungkin menjadi salah satu kendala gitu ya Mbak Anis ya. Jadi kalau saya sih waktu itu memang beberapa kali melakukan wawancara, kemudian saya juga bilang ke mereka nanti kalau saya udah ada draftnya gitu dari hasil transkrip dan udah ada hasil diskusinya, boleh Ibu atau Bapak baca ya gitu. Iya Mbak. Kemarin berapa responden Mbak ininya? Saya nggak banyak sih. Kalau autistiknya 5 orang tuanya juga cuma orang sebenarnya. Oh iya. Oke Mbak. Siap. Makasih Mbak. Sama-sama.
Menarik ya, menarik banget emang nih. Pasti banyak yang pengen belajar lebih lanjut, terutama teknisnya ya. Tadi pertanyaan Anis tuh sebetulnya mewakili saya juga gitu ya Mbak ya. Pasti tantangannya luar biasa gitu ya. Kalau yang Mbak Hera rasakan sendiri apa waktu studi lapangan itu yang benar-benar challenging apa nih? Aduh gitu, kok susah ya bagian ini. Masih keinget nggak? Salah satunya ethics. Karena kalau di Indonesia kita ya mau riset aja kan ya Mbak Kanti dan teman-teman ya. Nggak repot gitu mikirin. Tapi itu juga di situ juga saya belajar banyak itu bahwa memang dalam melakukan riset kita harus memperhitungkan banyak hal. Salah satunya adalah soal resiko yang mungkin dialami oleh si partisipan gitu kan. Jadi kita harus berpikir ulang gimana sih, bener nggak nih risetku sudah merepresentasikan suara mereka, bener nggak gitu. Yes. Saya akhirnya mengganggu mereka lagi kan, tapi nanya dulu gitu, bersedia nggak teman-teman untuk lihat lagi, untuk koreksi naskah saya kalau ada yang kira-kira keliru gitu kan. Kemudian apakah memang ini benar-benar sudah merepresentasikan suara mereka gitu. Dan satu hal lagi yang juga ditanyakan sama supervisor adalah ya kamu harus menjelaskan dari awal posisimu seperti apa dalam riset ini gitu. Jadi pada akhirnya saya bilang secara jujur di tesis saya bahwa tidak terhindarkanlah pengalaman pribadi, pengalaman profesional juga gitu kan, mengajar mahasiswa yang autistik dan juga punya anak autistik, bahwa itu akan mempengaruhi sudut pandang saya ketika menganalisa hasil penelitian. Dan mungkin ya pasti akan ada judgement tertentu itu kan terkait dengan pengalaman personal tadi. Tapi saya juga bilang bahwa karena memang posisi tesisnya bukan tujuannya untuk mendapatkan objektif judgment, tapi justru untuk mencari pemahaman yang subjektif tentang autisme sebagai sebuah fenomena sosial di Indonesia. Jadi ya ini adalah argumen saya gitu. Iya, betul. Ini nyambung dengan 2 minggu lalu atau sebulan yang lalu kita bicara tentang interpretivism juga, Mbak Hera. Jadi secara metodologi memang kita sudah tidak bicara bias gitu ya, takut mengkontaminasi nanti fenomenanya menjadi tidak objektif interpretasinya dan lain sebagainya gitu, karena kita sudah move on dari paradigma itu ya, kita sudah bicara interpretivism dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan mungkin terakhir ya dari Mbak Wening, kita udah 3:25. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau dalam kondisi pandemi melakukan wawancara via chat, tidak bisa lewat tatap muka? Apa bisa menjadi bukti yang valid, atau apakah ini semua bergantung kepada consent dan persetujuan dengan responden? Silakan. Iya, Mbak Wening, benar banget gitu. Jadi justru karena memang responden atau partisipan saya itu memilih untuk sebagian besar sih, nggak semua sih, melakukan wawancara secara tidak langsung, itu sudah dijelaskan dari awal, dan sebetulnya itu juga yang membantu etik saya akhirnya di-approve gitu, karena saya bilang ini ada metode pengambilan data yang khusus buat mereka, dan mereka bisa memilih sendiri mana yang fleksibel, mereka bisa juga menyetop kalau di konsen yang standar kan seperti itu gitu ya, mereka bisa menghentikan proses pengambilan data, mereka bisa menarik persetujuan sebagai partisipan kalau memang mereka merasa bahwa itu akan mengganggu kondisi mereka gitu. Hal-hal seperti itu yang mesti dijelaskan. Tapi untuk wawancara via chat, bahkan saya ada yang via email, itu bisa sekali dan tidak masalah menjadi bukti yang valid selama itu dijelaskan dari awal di metode itu ya, kemudian juga di dalam konsen dan persetujuan dengan partisipan. Itu apalagi sekarang ya zaman pandemi, itu saya melihat juga banyak teman-teman akhirnya harus mengubah metode pengumpulan data mereka menjadi online, diskusi online. Ada satu teman kemarin dari Melbourne juga, kebetulan dia meneliti tentang program terapi musik buat siswa atau individu autistik. Tadinya dia mau melakukan observasi secara langsung dan FGD secara langsung, pada akhirnya harus online, dan it's very challenging karena para respondennya kan belum kenal satu sama lain gitu kan ya, dan sebagai penyandang autisme mereka juga punya masih kesulitan untuk berkomunikasi. Jadi ada hal-hal yang nanti dia harus antisipasi gitu dalam melakukan diskusi online. Iya. Apakah
melakukan pre-discussion dulu gitu, supaya satu sama lain nyaman gitu. Hal-hal seperti itu akhirnya harus dilakukan. Oke. Mbak Wening, apakah sedang merencanakan studi atau gimana? Mungkin bisa sharing juga Mbak, ingin melihat isu apa atau mungkin pertanyaan risetnya tentang apa gitu. Ini menarik nih, kita sedang membangun aliansi ya, mencari sekutu jadi sharing-sharing. Halo Mbak Kanti, halo Ya. Mbak Hera. Iya, jadi kebetulan saya salah satu mahasiswanya Mas Abeng. Oh, oke. Ya. Ya. Iya, jadi kebetulan saya lagi melakukan penelitian yang membahas tentang participatory culture sih Mbak. Jadi ini disabilitas yang saya pilih itu teman tuli. Nah, tapi mereka yang berpartisipasi di media Mbak. Karena kan mungkin salah satu konsen saya ini kan di salah satu bidang saya kan di jurnalistik nih Mbak. Gitu. Jadi, nah tapi saya di belakangan ini jadi kayak ada timbul keraguan. Maksudnya mungkin kayak dengan ada pandemi kali ya, jadi kita jadi kepikiran, aduh ini gimana kita melakukan wawancara dan lain-lainnya. Terus kan salah satu konteks utama saya kan ke inklusi sosial sebenarnya. Jadi berawal dari inklusi sosial, kita mau melihat sebenarnya dari teman-teman disabilitasnya sendiri, ini sudah melakukan partisipasi atau belum begitu. Nah, jadi dari situ saya kebetulan menemukan media yang memberdayakan teman tuli, Kami Bijak. Nah, dari situ secara tidak langsung kan mereka punya visi untuk membantu teman-teman tuli yang lain mendapatkan akses informasi gitu ya, Mbak. Jadi saya pengen menggali lebih dalam. Jadi apakah partisipasi mereka ini sudah dibilang sebagai bentuk terwujudnya inklusi sosial yang utuh atau belum begitu. Jadi apakah kesetaraan bagi siapapun di sini, maksudnya baik untuk kita ataupun teman-teman disabilitas ini sebenarnya sudah mulai terbentuk dan bisa diwujudkan nggak untuk secara nasional paling tidak begitu, karena kan sepertinya inklusi ini nggak semua orang pada akhirnya mengerti gitu kalau kita sendiri tuh perlu untuk melakukan inklusi gitu ya Mbak. Nah terus jadinya saya belakangan ini merasa kayak ada kebimbangan gimana ya untuk wawancaranya, karena dari pembicaraan saya sama Mas Abeng mungkin Mas Abeng sendiri sempat bilang kalau bisa video call atau melakukan tatap muka gitu. Tapi kan dalam kondisi pandemi ini, oke, video call, tapi saya agak bingung kayak gimana ya saya video call dengan teman tuli yang mungkin saya butuh interpreter kayak gitu, Mbak. Gitu, iya. Jadi, kalau buat teman tuli mungkin wawancara tertulis buat sebagian malah lebih bisa memfasilitasi mereka ya. Walaupun secara langsung juga nggak masalah kalau pakai misalnya sign language atau interpreter. Iya, tapi menurut saya sih harusnya tidak ada masalah gitu dengan soal validitas, karena memang ini kan melibatkan kelompok disabilitas yang memiliki kondisi tertentu gitu, jadi kita bisa menjelaskan itu gitu kan. Walaupun memang ya kayak partisipan saya gitu kan, individu autistik rata-rata nggak semuanya, sebagian besar malah mereka memilih tidak mau bertatap muka, tapi begitu lewat chat itu bisa panjang lebar, dan salah satu keuntungan saya adalah saya nggak usah transkrip lagi tinggal copy paste jepret kan. Ini kembali lagi ke ini ya Mbak, saya perlu melakukan persetujuan dengan mereka dulu apakah bersedia untuk tatap muka ataupun tidak, jadi semestinya ini tidak mempengaruhi validitas dari hasil percakapan dengan responden gitu ya Mbak? Iya benar, dan mungkin Mbak Wening bisa cek juga, saya nggak tahu kalau di UMN ada komite etik atau enggak gitu ya, mungkin Mas Abeng yang lebih tahu gitu, apakah ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi kalau misalnya memang mau melakukan wawancara via chat gitu ya, apakah rekamannya harus disimpan di mana atau karena kalau saya di Kertin itu ada kita punya folder namanya research folder gitu kan, yang semuanya disimpan di situ dan harus disebutkan sampai kapan itu akan disimpan karena menyangkut data-data pribadi gitu. Masing-masing institusi biasanya punya kebijakan yang berbeda. Dan data itu akan diapain gitu. Itu harus jelas gitu kalau di sana. Berarti kembali lagi ke regulasi dari universitas dan dari responden kita ya Mbak Hera ya? Iya,
Tapi ya satu hal yang kita juga mesti ingat adalah bahwa ya kita sedapat mungkin bisa melakukan metode atau cara yang fleksibel dan adaptif buat partisipan yang disabilitas. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Hera. Sukses penelitiannya Mbak Wening. Mbak Wening, makasih banyak sudah gabung di sesi kita sore ini. Baik, ini saya sadar dengan waktu ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang urgent sudah bisa ditanyakan. Jika belum, tadi Mbak Hera sudah memberikan alamat email ya Mbak ya, kalau ada yang mau mengontak untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi. Saya mau applause dulu Jadi semenjak Zoom saya kangen dengar suara tepuk tangan. Jadi applause aja sendiri. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan studinya segera rampung ya Mbak Hera ya, dan bisa melanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya untuk mengadvokasi komunitas difabel, dan mungkin tidak hanya teman-teman yang autistik tapi juga yang lainnya ya, karena banyak banget tuh tadi yang juga minta masukan dari Mbak Hera gitu ya untuk ide-ide atau rencana-rencana penelitiannya masing-masing. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Insya Allah kita akan menghadirkan Profesor Aris Ananta. Tunggu flyernya. Keep in touch semua teman-teman dan jaga kesehatan juga untuk Mbak Hera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Mbak Hera. Terima kasih Mbak Hera. Makasih Mbak Kanti. Terima kasih Bu Yangki. I miss you. Miss you too. Gak bisa lihat sekarang semenjak jauh-jauhan ya Bu ya. Makasih banyak semua. Saya izin matiin ya. Ya. Bye. Bye.